Pelet. Nini Pelet. Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Terima kasih, Nini. Terima kasih. Kau telah menepati janjimu padaku. Aku sudah menepati janjiku, Lara Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama kau meminum darah seorang gadis. Tapi jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni gunung Ciremai. Mengerti? Baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Nah, jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Perempuan sial. Tidak tahu diuntung. Jaga ucapanmu tadi, ha? Apa salah saya? Saya tidak suka dan Pandali memperlakukan diri saya tidak senonoh. Saya bukan gadis murahan. Saya datang dari jauh hanya ingin kerja. Ingin membantu orang tua saya. Kenapa saya diperlakukan tidak senonoh? Aku jijik melihatmu. Sekarang kau masuk ke kamar itu. Ayo masuk. Atau aku akan memaksamu. Tidak. Ayo. Lepaskan tangan saya. Tidak. Jangan cengeng kayak anak kecil. Ayo jalan. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-18 dengan judul Titisan Dewi Sumbi. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Titisan Dewi Sumbi. Suatu kisah tragedi pembalasan dendam seorang gadis desa yang terusir dari lingkungannya karena penyakit menular yang konon sangat berbahaya. Berkat bantuan Nini Pelet dengan perantaraan roh Dewi Sumbi, akhirnya gadis tersebut sembuh dari penyakitnya, bahkan menjadi gadis yang tercantik di desanya. Dan Benny sebagai Ki Sembarang. Dalam seri yang keempat ini, didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet, Indrawati sebagai Lara Manis, Herman sebagai Pandali, Benny sebagai Ki Sembarang, Endah sebagai Sawitri, Susi sebagai Jalang, Lanti sebagai Dimanti, dan Selamat sebagai Komeng. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Lara Manis melompat. Gadis itu keheranan. Gadis bergaun putih yang semula ada di dekatnya tiba-tiba menghilang. Dan yang ada di hadapannya kini adalah seekor ular besar yang tengah merayap-rayap. Ular? Dari mana munculnya ular itu? Kemana gadis bergaun putih tadi? Kenapa dia menghilang? Aneh sekali. Lara Manis berlari meninggalkan tempat itu dan terus menerabas kegelapan malam. Dan pada saat itu juga, ular itu tiba-tiba lenyap dengan meninggalkan asap merah. Gelap sekali. Sementara itu, Lara Manis masih terus berlari tanpa memperdulikan suasana hutan belantara yang gelap. Tak lama kemudian, mendadak Lara Manis menghentikan langkahnya karena melihat sebuah pondok kecil di hadapannya. Ada sebuah pondok kecil. Rupanya di hutan ini ada penduduknya juga. Apakah pondok kecil itu milik gadis bergaun putih yang aku temui tadi? Sebaiknya aku numpang istirahat di pondok itu. Apakah
apakah penghuninya ada di dalam? Tapi di dalam ada cahaya api obor. Mungkin penghuninya ada. Pintunya tidak dikunci. Biar aku masuk saja ke dalam pondok ini. Sepi sekali di dalam pondok ini. Pak, Bu, siapa pemilik pondok ini ya? Keluarlah, Pak, Bu. Biarlah, nanti juga orangnya keluar. Ada hidangan. Lara Manis melotot. Tiba-tiba dia melihat ada hidangan di atas balai-balai yang ada di sudut ruangan itu. Apakah hidangan makanan itu memang sengaja diletakkan di atas balai-balai itu? Tapi di mana pemilik pondok ini? Sejak tadi orangnya tidak muncul juga. Lara Manis dekati balai-balai itu. Sejenak dia memperhatikan hidangan yang tersedia di atasnya. Aku memang sedang lapar sekali. Sepertinya malam ini nasibku sedang beruntung. Tapi rasanya aneh. Hidangan itu terlalu mewah, lengkap dengan buah-buahan. Pantasnya hidangan itu santapan orang-orang kaya atau para bangsawan. Apa mungkin ya pemilik pondok ini setiap hari makan enak seperti itu? Lara Manis tidak ragu lagi. Dia memang sedang kelaparan. Dia langsung menyantap seluruh hidangan itu dengan lahapnya. Aduh, aku terlalu kenyang sekali. Rasanya aku jadi mengantuk. Nikmat sekali. Enak sekali hidangan semua itu. Belum pernah aku memakan hidangan seenak itu. Tiba-tiba Lara Manis merasa ngantuk sekali. Sebentar kemudian, dia sudah memejamkan kedua matanya dan mendengkur dengan nikmatnya. Namun tanpa disadari, pada saat itu sepasang mata memancar merah, berkelebat masuk ke dalam pondok itu. Kemudian menjelma menjadi nenek bungkuk yang menyeramkan dan menakutkan. Gadis itu tertidur pulas. Dia sudah menghabisi hidangan tipuan itu. Gadis itu mengira kalau hidangan yang dihabiskan adalah makanan yang nikmat dan lezat. Matamu sudah tertipu, Manis. Itu bukan hidangan. Kau sudah menyantap binatang-binatang kotor. Gadis itu benar-benar keras. Dia ingin datang menemui aku di puncak Gunung Ceremai. Tapi dia tidak tahu kalau dia sebenarnya sudah berada di daerah kekuasaanku. Gadis itu sudah masuk hutan Ceremai. Sebentar lagi, dia akan menjadi calon penghuni Gunung Ceremai. Sekejap saja, nenek bungkuk yang tidak lain adalah Nini Pelet itu lenyap meninggalkan asap merah. Suasana menjadi sunyi dan sepi. Hanya suara dengkuran Lara Manis yang membujur bagai mayat di atas balai kayu. Pagi sudah tiba. Sinar matahari memancar menghantam wajah Lara Manis. Perlahan-lahan gadis itu membuka matanya. Lara Manis terkejut dan melompat. Kuburan. Kenapa aku jadi tidur di atas kuburan? Kemana pondok itu? Bukankah semalam aku tidur di dalam pondok itu? Pondok itu hilang. Aduh, kepalaku rasanya pusing. Perutku jadi mual. Aduh, aku rasanya ingin muntah. Tidak. Aku muntahing dan belatung. Tidak. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Kenapa aku muntah darah bercampur cacing dan belatung? Binatang menjijikan. Apakah makanan yang
yang semalam aku makan itu. Oh, kukira memang benar. Aduh, pasti makanan semalam yang aku makan itu. Tapi makanan itu benar-benar makanan enak. Kita tinggalkan Larang Manis. Kini kita melihat ke desa Simpruk. Siang itu di rumah Ki Sembarang, kepala keamanan desa, nampak Ki Sembarang dan Komeng tengah duduk bercakap-cakap di serambi rumahnya. Komeng, iya. Sepertinya tidak ada lagi kabar Larang Manis. Ah, benar Ki Sembarang. Gadis itu tidak muncul-muncul lagi. Mungkin dia sudah takut pada kita. Ya saja dia ya. mampus kalian. Aku malah senang jika Larang Manis memang tidak muncul-muncul lagi di desa ini. Iya, mungkin juga dia sudah pergi dari desa ini. Wah, apa mungkin begitu, Ki? Ya, mungkin saja. Karena kemarin Nyai Selir ibunya kebingungan mencari anak gadisnya itu. Ki Sembarang, dengar Ki. Gadis-gadis itu di dalam nampaknya sedang gembira sekali, Ki. Biarkan saja, Komeng. Biarkan. Biarkan mereka gembira sepuas-puasnya. Nanti malam mereka sudah harus dikirim ke tempatnya. Apakah tempat penambung biasa itu, Ki? Iya. Bodoh. Bukankah itu tugas kita berdua? Iya, ya. Gadis-gadis itu tidak tahu kalau sebenarnya mereka akan kita jual. Ki Sembarang, aku lama-lama khawatir, Ki. Aku takut usaha kita menjual gadis-gadis desa akan bisa terbongkar oleh penduduk. Kenapa kau punya pikiran begitu? Bukankah hingga kini tidak ada seorang pun yang tahu? Tapi lama-lama bisa ketahuan juga, Ki. Tenang, Komeng, tenang. Kenapa sih Den Pandali mau menjalankan usaha menjual gadis-gadis desa? Dia itu kan orang yang dihormati di desa ini, Ki. Sepertinya pekerjaan ini hina sekali buat Den Pandali. Kata-katamu membuatku mual, Komeng. Tidak enak didengar di telingaku. Kau banyak mulut. Kau tanya uang. Ngerti kamu? Iya, Ki. Iya, mengerti. Kau harus jaga ucapanmu tadi itu, Komeng. Aku tidak mau lagi mendengar kata-katamu itu. Iya, Ki. Maafkan saya, Ki. Maafkan Komeng, Ki. Sudahlah. Kau tunggu di sini. Aku akan masuk ke dalam. Aku mau melihat dulu gadis-gadis itu yang ada di dalam. Cepat beritahu aku jika ada orang datang. Atau melalui depan jalan rumahku ini ya. Baik, Ki. Baik. Ki Sembarang melangkah masuk. Sebentar saja tubuhnya lenyap di balik pintu yang ditutup rapat. Laki-laki bertubuh tegap itu kini sudah berada di dalam. Dia berdiri di dekat pintu sambil memutar-mutar kumisnya yang tebal. Kalian nampaknya senang sekali. Kenapa dengan teman kalian yang satu ini? Nampaknya dia sedang melamun. Tidak bahagia seperti kalian. Memang, sejak kemarin Sawitri melamun terus. Ki Sembarang, sepertinya dia tidak betah di sini. Kami sudah berusaha menghiburnya. Benar apa yang dikatakan Jalang, Ki Sembarang. Sawitri sepertinya tidak mau bahagia seperti kami. Bukan begitu, Jalang? Iya. Sawitri, tidak ada gunanya kau melamun. Lihatlah Jalang dan Dimanti temanmu itu. Mereka nampaknya bahagia sekali, kan? Sawitri, anak manis. Apa yang menjadi beban pikiranmu? Saya ingat kedua orang tua saya, Ki. Saya ingin pulang. Saya tak betah tinggal lama-lama di sini. Oh, begitu. Kenapa jadi berpikiran begitu? Bukankah semula kau sudah meminta izin kepada kedua orang tuamu bahwa kami bawa kemari karena ingin bekerja, ingin merubah nasib hidupmu? Kenapa kini kau jadi berubah pikiran? Ki, saya tidak betah. Saya mau pulang. Loh. Jangan begitu, Sawitri. Aku malu pada kedua orang tuamu. Aku bawa jauh-jauh karena kau ingin mencari kerjaan, iya kan? Kau ingin membantu kedua orang tuamu. Wah, nanti hidupmu akan berubah. Kau bisa mempunyai pakaian-pakaian bagus dan banyak uang, Sawitri. Apa kau tidak senang begitu, Tapi saya tidak tahu, Ki Sembarang.
Pekerjaan apa sebenarnya yang akan diberikan kepada kami? Kenapa kami seperti disekap di rumah ini? Saya tidak betah, Ki. Oh. Apa kau tidak percaya pada Ki Sembarang ini? Ha? Ini, pekerjaan itu jangan dipikirkan. Itu soal mudah. Pokoknya kau dan teman-temanmu akan bekerja baik, menyenangkan. Masa kau tidak percaya pada Den Pandali? Ha? Dia itu yang akan memberimu pekerjaan. Den Pandali itu orang kaya, orang yang dihormati di desa ini. Apakah dia akan menipumu? Sudahlah, Sawitri. Sebaiknya kau berdandan seperti kami berdua. Iya, betul itu. Nanti kalau Den Pandali datang, dandanmu kusut begitu. Tidak menarik. Mana mau Den Pandali membawamu kerja? Iya, betul. Sejak tadi, kami suruh mengenakan baju ini tidak mau. Disuruh dandan juga tidak mau. Kau malah melamun terus. Kau dengar, Sawitri? Hah? Teman-temanmu Jalang dan Dimanti itu tahu dan mengerti mana yang mereka anggap menguntungkan. Dan Pandali pasti senang melihatmu berdandan secantik mungkin. Kau cukup cantik, Sawitri. Kau bisa berdandan sesukamu. Saya tidak bisa berdandan, Ki Sembarang. Masa? Saya memang tidak pernah berdandan. Saya tidak bisa. Biarlah keadaan saya begini. Niat saya bukan untuk mempercantik diri. Saya hanya ingin kerja. Tapi kau harus rapi dan bersih. Ya, tapi baiklah. Kalau itu maumu, aku tidak akan memaksa. Tapi jangan lagi kau mempunyai pikiran untuk kembali ke rumahmu, ya. Ki Sembarang melangkah keluar. Lalu gadis bernama Jalang dan Dimanti mendekati Sawitri. Aku sungguh tidak mengerti sikap dan pikiranmu, Sawitri. Kenapa kau tidak berubah sikap kampunganmu itu? Kita nanti akan bekerja di suatu tempat yang lain seperti di kampung kita. Suasananya harus rapi, harus bersih, dan mempercantik diri. Benar. Kenapa kau tidak mau berdandan? Ayo, kau nampak akan lebih cantik kalau berdandan, Sawitri. Siapa tahu, dan jika melihatmu dia tertarik. Dia itu orang kaya, orang dihormati di desa ini. Apa kau tidak mau jika Den Pandali jatuh hati padamu? Kalian hanya berpikir kesenangan. Tapi kalian tidak mau berpikir tentang nasib kita nantinya. Kita belum tahu pekerjaan apa yang akan kita jalankan nanti. Pekerjaan apa yang akan kita terima nantinya. Kenapa harus khawatir? Bukankah Den Pandali orang yang bisa dipercaya? Dia pasti memberi pekerjaan yang baik buat kita. Terserah kalian. Tapi pikiran kalian berbeda denganku. Aku perlu berhati-hati. Meng, Ya, Ki. kau tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana sebelum aku kembali. Ki Sembarang mau kemana? Aku ingin menemui Den Pandali di rumahnya. Nampaknya gadis bernama Sawitri itu tidak beres. Aku pergi dulu. Ki Sembarang, masuklah. Iya. Terima kasih Den Pandali. Ada kabar apa? Nampaknya kau begitu penting menemui aku. Ada yang akan saya sampaikan, Den. Tentang gadis bernama Sawitri. Sawitri? Iya. Kenapa dengan gadis itu? Pandali nampak penasaran sekali. Tetapi anak muda itu begitu tenang. Sementara Ki Sembarang yang duduk di hadapannya hanya tersenyum dan tidak segera melaporkan persoalan pada Pandali yang dianggap sebagai majikannya. Bicaralah, Ki Sembarang. Ada persoalan apa dengan gadis bernama Sawitri itu? Gadis itu nampaknya berubah pikirannya. Dia ingin pulang kembali ke rumahnya. Kenapa bisa begitu, Ki? Ya, saya juga tidak mengerti, Den. Nampaknya Sawitri itu tidak mau lagi berlama-lama. Dia sepertinya tidak percaya pada kita. Dia khawatir dengan pekerjaan yang akan dia terima nantinya. Ki Sembarang, kenapa kau tidak bisa mengatasi Ki Sembarang? Saya sudah berusaha, Den Pandali. Tapi nampaknya gadis itu susah. Saya khawatir dia akan melarikan diri. Bukankah itu berbahaya buat kita, Den? Kau kan sudah tahu. Kenapa kau harus mengalah dengan sikapnya? Uruslah dia. Aku tidak mau ada persoalan yang bisa mengganggu pikiranku. Saya mengerti, Den. Sawitri itu sangat cantik dari teman-temannya. Saya juga tidak mau kalau gadis itu sampai tidak berangkat nanti. Ya, dia tetap harus dikirim ke tempat penampungan nanti. Nah, kau kan tahu bukan? Iya. Saya tahu, Den Pandali.
Sebenarnya saya ingin menawarkan Savitri pada Den Pandai. Gadis itu nampaknya cantik, Den. Savitri itu lain dengan teman-temannya. Apalagi kalau dia sampai mau berdandan, Den. Cantik. Kau pandai sekali Ki Sembarang. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Den, kenapa tidak dimanfaatkan saja gadis itu, Den? Saya kira Savitri tidak akan menolak dijadikan teman iseng Den Pandali. Saya bisa hubungi gadis itu, Den. Ki Sembarang. Aturlah olehmu sendiri Ki Sembarang. Jangan khawatir, Den. Jangan khawatir. Oh ya, sepertinya aku tidak mendengar lagi kabar Lara Manis. Kenapa Den Pandali jadi memikirkan gadis buruk itu, Den? Gadis itu memang sudah lama juga tidak ada. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Karena Nyai Selir ibunya itu sedang bingung mencarinya. Apakah benar Lara Manis pergi dari desa ini ya? Den Pandali ini aneh. Biarkan saja, kenapa, Den? Dia mau mampus, mau apa? Bukannya apa-apanya Den Pandali. Sikap Pandali yang khawatir mendengar Lara Manis pergi dari desanya, seolah-olah membuat Ki Sembarang menjadi keheranan dan curiga. Aneh. Kenapa Den Pandali sepertinya menjadi khawatir dan berpikir mendengar Lara Manis pergi dari desa ini. Dia sepertinya menyimpan rahasia tentang dirinya dan Lara Manis. Den Pandali. Iya. Ada apa Ki Sembarang? Den Pandali kelihatannya khawatir sekali. Ada apa, Den? Apakah ada yang menjadi beban pikiran Den Pandali? Tidak Ki. Aku tidak apa-apa. Sudahlah. Sebaiknya kau kembali ke tempat gadis-gadis itu Ki Sembarang. Ki Sembarang merasa penasaran dengan sikap Pandali. Dia tidak puas. Lalu laki-laki itu pun pergi dari rumah itu. Matahari baru saja lenyap. Malam pun kembali mencekam. Kita kembali melihat perjalanan Lara Manis ke puncak Gunung Ciremai. Aku tidak tahu lagi sampai di mana aku sekarang ini. Tapi rasanya kakiku sudah berpijak di tanah perbukitan yang begitu tinggi. Apakah aku memang sudah sampai di puncak Gunung Ciremai? Aku melihat cahaya penerangan di depan sana. Sepertinya penerangan dari sebuah rumah. Sebuah rumah tua. Lara Manis heran sekali. Di hadapannya nampak berdiri megah sebuah rumah tua bertingkat. Rumah itu nampak begitu angker. Kabut bertebaran di sekitar rumah tua itu. Rasanya aneh. Di hutan sepi begini, ada sebuah rumah semegah itu. Siapa pemiliknya ya? Apakah memang di tempat sepi, jauh dari keramaian, ada penduduknya? Tapi gadis yang aku temui di tengah hutan itu mengaku tinggal di puncak Gunung Ciremai. Lara Manis melangkah penuh keheranan. Gadis itu kemudian tanpa ragu masuk ke dalam rumah tua itu. Dia kebingungan setelah sampai di depan pintu rumah tua itu. Siapa pemilik rumah ini? Pantas tadi aku melihat cahaya penerangan dari jauh. Rupanya penerangan dari rumah ini. Ada suara nenek tertawa. Sepertinya aku kenal suara itu. Itu pasti suara nenek yang menyuruhku datang ke puncak Gunung Ciremai. Tapi di mana dia? Aku hanya mendengar suara tawanya saja. Anak manis, kau sudah sampai di puncak Gunung Ciremai. Nenek, di mana kau, Nek? Tampakkan wujudmu. Benarkah kau yang pernah menyuruhku datang ke puncak Gunung Ciremai? Benarkah aku sudah sampai di puncak Gunung Ciremai?
Datanglah ke belakang rumah itu. Aku menunggumu di sana. Suara itu lenyap. Dia menungguku di belakang rumah tua ini. Aku akan datang ke belakang rumah tua ini. Apakah benar nenek itu sedang menungguku? Inikah belakang rumah tua? Suasananya angker sekali. Menakutkan. Di depan itu ada sebuah sumur tua. Sumur apa itu? Apakah sudah tidak terpakai? Berlututlah di hadapan sumur tua itu. Di mana kau, Nenek? Tampakkanlah wujudmu. Aku akan menuruti perintahmu. Bagus. Kau kini sudah menuruti perintahku. Apa maksudmu menyuruhku berlutut di hadapan sumur itu, Nek? Suara apa itu? Sepertinya air sumur itu sedang bergolak-golak di dalam. Aneh. Air sumur itu menyembur ke atas. Tapi warnanya merah dan bau amis darah. Darah. Air sumur itu air darah. Apa yang akan terjadi? Air darah itu terus muntah dari dalam sumur tua itu. Suara apa lagi itu di dalam sumur tua itu? Tidak! Makhluk apa itu? Lara Manis terkejut. Wajahnya dia tutupi dengan kedua tangannya. Dia tidak mau melihat lagi ke sumur tua yang berisi makhluk aneh yang mengerikan dan menakutkan. Seekor ular besar berkepala Nini Pelet. Makhluk itu melingkar di atas sumur, kepalanya bertengger, lidahnya menjulur, dan giginya runcing bercaling. Kenapa kau takut, anak manis? Bukankah kau ingin melihat wujud asliku? Inilah wujud asliku sebagai penguasa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Aku takut. Pergi kau. Makhluk siluman ular berkepala manusia. Kau bukan nenek itu. Aku takut melihatmu. Jangan bodoh, anak manis. Akulah nenek yang kau temui itu. Ayo, menghadaplah ke hadapanku. Jangan membuang wajahmu. Jangan kau tutupi wajahmu itu. Kau tidak perlu takut padaku. Bukankah kau ingin meminta bantuanku untuk merubah wajahmu menjadi cantik? Benarkah kau bisa merubah wajahku menjadi cantik? Kau tidak perlu ragu dengan janjiku padamu. Kau akan membuktikan sendiri. Segalanya akan bisa terwujud. Aku percaya denganmu. Bagaimana kau bisa merubahku menjadi gadis cantik? Kau sudah lihat, wajahku kini penuh dengan borok busuk. Juga seluruh tubuhku yang lainnya. Kau tidak perlu menunjukkan semua itu. Aku sudah tahu. Tapi sebelum keinginanmu terwujud, kau harus mengadakan perjanjian denganku. Perjanjian? Perjanjian apa? Pertama, kau harus menuruti apa yang aku perintahkan padamu. Iya. Kedua,
Kau harus merelakan dirimu untuk menjadi penghuni Gunung Ciremai nantinya. Hanya itu. Bagaimana? Kau sanggup melaksanakannya? Baik. Saya akan menuruti segala perintah nenek. Dan saya bersedia menjadi penghuni Gunung Ciremai nantinya. Aku senang mendengarnya. Pengikutku akan bertambah lagi. Aku belum kenal siapa namamu, anak manis. Namaku Lara Manis, Nek. Lara Manis. Iya. Lara Manis. Nah, sekarang kau harus masuk ke dalam sumur tua ini. Ayo, masuklah. Baik, Nek. Lara Manis memang sudah nekat. Niatnya sudah bulat tanpa diragukan lagi. Mendadak gadis itu melompat masuk ke dalam sumur tua itu. Tubuh Lara Manis lenyap di telan sumur tua. Dan pada saat itu, ia sudah berada di sebuah ruangan berbentuk dalam goa. Di mana aku ini? Selamat datang di tempat persemayamanku, anak manis. Di mana kau, Nek? Jalan terus ke dalam ruangan itu. Baiklah. Aku berada di depanmu. Baik, Nek. Lara Manis melangkah penuh hati-hati. Mendadak dia menghentikan langkahnya. Ular. Sekali. Jangan takut, Lara Manis. Mereka tidak apa-apa. Mereka adalah teman-temanmu juga. Terus berjalan ke depanmu. Ayo. Aku takut, Nek. Tidak apa-apa. Ayo, jalanlah ke depanmu. Baik. Lara Manis mendadak menghentikan langkahnya. Matanya melotot. Dia melihat di hadapannya seekor ular berkepala nenek tua tengah melingkar di atas batu. Kau sudah sampai di tempat persemayamanku, Lara Manis. Kau? Aku takut sekali melihat wujudmu seperti itu. Aku tidak sanggup melihatmu. Jangan bodoh. Nah, ini kau harus mandi di lubang berisi air darah itu. Ayo, berdirilah kau. Berdiri. Baik, Nini. Lara Manis tengah berdiri menghadapi Nini Pelet yang berwujud ular berkepala manusia itu. Mendadak kedua mata Nini Pelet memancarkan sinar merah. Sinar merah memancar dari mata Nini. Sinar merah ini mengalir tubuhku. Sinar merah yang memancar dari kedua mata Nini Pelet memanjang bagaikan bulatan ular. Sinar itu membelit tubuh Lara Manis. Lara Manis keheranan dan takut. Kemudian sinar itu mendorong diri Lara Manis jauh ke belakangnya. Tidak! Tubuh Lara Manis masuk ke dalam lubang berisi air darah. Tubuh gadis itu lenyap di telan air darah. Kau sudah masuk ke dalam sumur darah itu, Lara Manis. Ayo, sekarang keluarlah kau kembali dari dalam lubang darah itu. Kedua mata Nini Pelet kembali memancarkan sinar merah. Sinar merah itu bulat panjang dan masuk ke dalam lubang darah itu. Mendadak tubuh Lara Manis muncul dari dalam lubang darah itu. Sekarang kau sudah mandi dengan air darah di dalam lubang itu. Nah, berbaringlah di atas batu besar itu, Lara Manis. Baik, Nini. Lara Manis kemudian membaringkan tubuhnya di atas batu. Selanjutnya Nini Pelet bergerak dari tempatnya. Ular berkepala manusia itu merayap-rayap mendekati Lara Manis. Dan kemudian mendadak ular berkepala manusia itu berubah wujud menjadi seorang nenek bungkuk. Kau berubah menjadi nenek bungkuk itu. Tetaplah kau berbaring, Lara Manis.
Sekarang minumlah air ini. Nini Pelet memberikan tempat air kepada Lara Manis. Lara Manis memperhatikan air itu. Namun gadis itu merasa jijik untuk meminumnya. Bau amis sekali. Ini bukan air, Nini. Ini darah. Aku tidak mau minumnya. Ya, bodoh. Minumlah. Jangan banyak bicara. Baiklah. Bau amis sekali, Nini. Jangan kau muntahi. Telanlah darah itu terus. Nah, kau kini sudah melaksanakan segala perintahku. Sekarang pejamkan matamu. Jangan sekali-kali kau membuka matamu sebelum aku perintahkan. Baik, Nini. Lara Manis jamkan kedua matanya rapat-rapat. Nini Pelet menatap tajam wajah gadis itu. Selanjutnya, Nini Pelet mengangkat kedua tangannya. Dia bentangkan kedua tangannya yang memegang tongkat berkepala ular. Dan selanjutnya, Dewi, datanglah anakku. Datang. Saya hadir, Ibu. Bagus. Kau sudah hadir di tempat ini, anakku. Ada keperluan apakah Ibu memanggilku? Aku sangat membutuhkanmu, anakku. Apakah persoalan dendam lama kita pada Ki Buyut Manguntapa dan kedua muridnya itu, Ibu? Iya, dendam lama kita nampaknya sudah akan berakhir, Dewi. Kekuatan Ki Buyut Manguntapa dan kedua muridnya sudah kurebut kembali. Seruling emas sakti milik Nilam Cahya sudah berada di genggamanku saat ini. Dan bungkusan tangan bayinya pun sudah aku rebut kembali. Tapi Nilam Cahya dan Restu Singgih belum musnah. Mereka masih dalam pengejaranku. Tapi kau tidak perlu khawatir. Mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Restu Singgih sudah terkena pengaruh guna-guna pemikat ajian jaran goyangku. Anak muda itu sudah lupa ingatannya. Dan Nilam Cahya, dia tidak memiliki kekuatan lagi. Karena seruling emas saktinya sudah berada di tanganku, Dewi. Lalu, apa keperluan Ibu memanggilku saat ini? Dan siapakah gadis yang berbaring di atas batu itu, Ibu? Aku akan memperalat gadis itu. Gadis itu calon penghuni Gunung Ciremai, Dewi. Dia akan aku titiskan dengan kecantikanmu. Nah, kau harus bersemayam di dalam jiwa gadis itu. Sebagaimana dulu kau pernah bersemayam di dalam tubuh seorang wanita desa. Ibu ingin menitiskan roh gaibku ke dalam jiwa gadis itu? Iya, laksanakanlah, Dewi. Baiklah, Bu. bagaikan sosok bayangan putih, Dewi Sumbi tubuhnya berbaring di atas tubuh Lara Manis. Sebentar kemudian, bayangan Dewi Sumbi sudah lenyap. Dewi Sumbi sudah masuk ke dalam jiwa Lara Manis. Sebentar lagi, wajah dan seluruh tubuh Lara Manis akan menjelma menjadi seorang gadis cantik. Nini Pelet memperhatikan tubuh Lara Manis. Ajaib. Sebentar kemudian, wajah Lara Manis yang semula penuh dengan borok busuk, tiba-tiba berubah kulitnya menjadi bersih dan cantik. Kekuatan roh gaib Dewi Sumbi sudah menyatu dengan tubuh Lara Manis. Gadis itu kini sudah berubah menjadi cantik jelita. Lara Manis, Lara Manis, ayo bukalah matamu. Kau sudah membuka matamu, Lara Manis. Borok-borok di kedua tanganku hilang, di kedua kakiku pun hilang. Wajahku menjadi halus. Borok-borok itu hilang seluruhnya. Kau kini sudah berubah menjadi gadis cantik, Lara Manis. Kini kau bercerminlah di air darah itu.
Ayo. Baik, Nini. Lara Manis bangun dari pembaringannya. Kemudian dia berdiri memperhatikan air darah itu. Wajahku. Wajahku cantik sekali. Aku tidak percaya. Rasanya seperti mimpi. Aku sudah berubah menjadi seorang gadis cantik. Terima kasih, Nini. Terima kasih. Kau telah menepati janjimu padaku. Aku sudah menepati janjiku, Lara Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama kau meminum darah seorang gadis. Tapi jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni Gunung Ciremai. Mengerti? Baik, baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Nah, jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Kita tinggalkan Lara Manis. Kini kita melihat Nilam Cahya yang tinggal di rumah Ki Dharma. Seperti biasanya, Nilam Cahya selalu setia menunggui Restu Singgih yang berbaring pingsan dan belum sadarkan diri akibat terkena guna-guna pemikat ajian jaran goyang Nini Pelet. Saya tidak tega melihatmu, Nilam. Sudah larut malam begini, kau masih belum tidur juga. Bagaimana kalau saya saja yang ganti menunggui Restu? Kau bisa tidur di kamar saya. Maaf, Ki. Saya tidak bisa meninggalkan Restu. Ki Dharma jangan memikirkan saya. Tapi kau harus tidur, Nilam. Saya khawatir kau pun bisa sakit nanti. Tak ada suara lagi keluar dari mulut Nilam Cahya. Wanita itu duduk di tepi bale-bale di mana Restu Singgih tengah membujur bagaikan mayat. Ki Dharma yang masih berdiri di tengah pintu memperhatikannya penuh prihatin. Aku kagum dengan sikap kesetiaanmu pada Restu. Sepertinya cintamu begitu tulus pada dia. Hampir setiap hari kau berada di kamar ini menunggui dia, Nilam. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk dia, Ki. Kau sudah lebih memberikan yang terbaik untuk Restu. Aku iri dengan kesetiaanmu. Saya tidak memberikan yang terbaik, Ki. Saya ini hanya kaku. Saya merasa seperti patung yang tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi. Buktinya, hingga saat ini saya tidak mampu menolongnya. Saya hanya bisa menjaganya. Saya hanya bisa mengkhawatirkannya. Tapi apa artinya, Ki, kalau saya menjadi kaku? Saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk menolongnya. Saya sangat bersalah padanya. Kau sudah terlalu banyak memberikan sesuatu pada Restu. Kesetiaan, cinta. Semuanya merupakan perwujudan yang berharga. Saya percaya, kalau saja Restu itu sadar, tentunya dia sangat bahagia menemukan kekasihnya, memiliki segalanya untuk dia. Kalau begitu, saya tinggal dulu. Sudah sangat malam. Saya harus istirahat, Nilam. Nilam, kalau kau ngantuk, tidur saja. Iya, Ki. Maafkan aku, Restu. Aku tidak mampu menyadarkanmu. Kekuatan pengaruh guna-guna pemikat ajian jaran goyang Nini Pelet sangat kuat pengaruhnya. Aku tidak mampu melenyapkannya. Nilam Cahya memeluk tubuh Restu Singgih. Rintihan tangisnya begitu memilukan hati. Tiba-tiba dia tersentak ketika mendengar suara kegaiban yang sudah dikenalnya. Suara itu. Benarkah Eyang Guru Ki Buyut Pangutapa telah hadir menemui aku? Cucuku Nilam, aku tahu kesusahanmu. Janganlah kau terus-menerus bersedih hati. Guru, maafkan saya. Saya merasa tidak punya daya. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya tidak tahu
Apa yang harus saya lakukan untuk menolong Restu? Saya selalu sedih, selalu khawatir karena memikirkan keadaannya. Guna-guna pemikat ajian jaran goyang itu sangat kuat sekali pengaruhnya. Dia sudah lupa ingatan, Guru. Dia tergila-gila pada Nini Pelet. Saya tidak mampu mengatasinya. Aku mengerti. Kemampuan manusia memang ada batasnya. Bagaimanapun tingginya ilmu seseorang, pasti mempunyai kelemahan. Bagaimana mengatasinya, Guru? Saya bukan tidak mau meminta bantuan Guru, tapi saya takut Guru malah akan marah pada saya karena banyak kesalahan yang telah saya lakukan. Kau tidak bersalah, cucuku. Aku tahu. Karena seruling emas saktimu telah direbut oleh Nini Pelet. Dan Restu pun belum berhasil merebut 2 kitab pusaka dari tangan Nini Pelet. Hingga kau merasa tidak berani padaku. Tapi aku mengerti. Aku sudah tahu kesusahan kalian. Kalian hanyalah menjalankan perintahku untuk memusnahkan makhluk siluman ular yang sering membuat angkara murka di muka bumi ini. Dan itu hanya sebatas kemampuan kalian. Aku tidak murka. Semua itu juga menjadi pikiran kami, Guru. Rupanya Guru juga sudah tahu. Lalu, bagaimana sekarang dengan Restu, Guru? Sabarlah. Jangan gusar, cucuku. Hanya ada satu cara untuk bisa menyadarkan Restu. Nanti kau akan menemukan sendiri. Aku belum bisa memberitahumu. Bersabarlah. Suara gaib tanpa wujud itu pun lenyap. Nilam Cahya kembali seperti orang yang baru sadar dari lamunannya. Guru sudah pergi. Apakah yang akan aku temukan nantinya? Menurut Guru sendiri, aku akan menemukan sendiri cara satu-satunya untuk bisa menyadarkan Restu dari pengaruh ajian jaran goyang. Aku mendengar suara kuda. Tapi aneh, kedengarannya suara kuda itu berada di atas atap pondok ini. Iya, suara derap kaki kuda bergerak mengelilingi atap pondok ini. Nilam Cahya keheranan. Matanya tajam melihat ke arah langit-langit kamarnya. Derap kaki kuda itu memang terdengar jelas dari angkasa. Seolah-olah datang dari balik alam gaib yang jauh. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.